Kita bisa bertemu di acara yang kita cintai ini, di mana pada saat ini kita akan membahas firman Tuhan yang saya beri judul Kepastian Jaminan Kasih. Di mana saudara-saudaraku, bila mana kita mempelajari firman Tuhan, kita harus melihat bahwa Tuhan memiliki janji-janji kasih, janji yang luar biasa bagi manusia. Suatu janji di mana yang memberikan kepastian tentang pengharapan kasih kepada manusia. Saya ingin kita membaca dari buku Yesaya pasal 61. Yesaya 61, saya senang kita boleh membaca bersama-sama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Di dalam ayat 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua yang berkabung, untuk mengaruniakan mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian dan semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini merupakan jaminan kasih Allah, jaminan kasih yang Allah telah janjikan. Kita bisa membacanya di dalam Imamat pasal 25, di mana di dalam Imamat 25 itu kita temukan janji-janji yang memberikan jaminan tentang kasih Allah, kasih yang luar biasa. Kita bisa membacanya dari ayat 1. Tuhan Allah berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladang, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan akan hasil tanahmu. Tetapi tahun yang ke-7, Tuhan katakan, adalah sabat bagi Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, melalui tulisan Musa ini, Allah memberikan suatu jaminan di mana ada perhentian bagi tanah ketika para petani bangsa Israel itu mengolah tanah. Maka Tuhan ingin agar supaya mereka beristirahat atau mengistirahatkan tanah itu pada tahun yang ke-7. Lalu selanjutnya di dalam ayat yang ke-8, Tuhan katakan, engkau harus menghitung 7 tahun sabat lamanya, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Saudara-saudara, ini merupakan tahun sukacita. Inilah yang disebutkan oleh Yesaya tahun rahmat Tuhan, di mana pada tahun yang ke-50 itu adalah tahun pembebasan, tahun rahmat Tuhan yang ditulis oleh Yesaya dalam Yesaya 61. Lalu kita baca di dalam ayat yang ke-10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya, dan haruslah tak menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu masing-masing pulang ke rumah miliknya dan kepada kaumnya. Ini menarik sekali. Saudara-saudara, manusia ini telah terjual oleh karena dosa. Mereka telah menjadi budak oleh karena dosa.
dan mereka tinggal di bumi yang dikuasai oleh dosa. Dosa telah menghancurkan masa depan manusia. Dosa telah menghancurkan masa depan bangsa Israel. Tetapi melalui Musa, Tuhan memberikan jaminan kasih-Nya bahwa tidak ada sesuatu yang mutlak di bumi ini. Semuanya harus dikembalikan. Ini adalah janji Tuhan. Karena pada suatu saat Tuhan berjanji bahwa Dia akan memulihkan keadaan manusia, khususnya bangsa Israel. Lalu kita baca di dalam ayat yang ke-11 sampai ke-13. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu, jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu hendaklah kamu makan. Harus diambil dari ladang. Dan dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Ini menarik. Pada tahun yang ke-50 Tuhan katakan, kamu harus pulang ke tanah miliknya. Inilah yang saya sebut sebagai jaminan kasih. Di mana di dalam kasih Allah, walaupun manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah memberikan suatu jaminan bahwa suatu saat engkau akan kembali pulang ke tanah milik pusakamu. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka bumi ini diklaim oleh setan telah menjadi miliknya. Setan mengakui bahwa dialah pemilik bumi ini yang tadinya adalah milik manusia. Dan memang sepanjang kehidupan manusia, setan telah berkuasa di atas bumi ini. Sehingga manusia seolah-olah sebagai pendatang di atas bumi ini. Dia tidak menguasai sepenuhnya. Padahal tanggung jawab untuk mengelola bumi ini telah diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Tetapi janji Allah di dalam Imamat pasal 25 ini tentang tahun Yobel. Pada tahun ke-50 itu kamu harus kembali kepada milik pusakamu masing-masing. Ini janji kasih Allah. Kasih yang luar biasa, janji yang luar biasa yang dapat dipegang oleh setiap umat manusia. Oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena ini memberikan suatu pengharapan bahwa satu saat nanti manusia akan kembali menempati tempatnya, kembali memperoleh apa yang menjadi hak miliknya. Dan ini Allah memastikan di dalam buku Yesaya yang kita baca tadi, Yesaya 61. Karena dia katakan begini, Roh Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, untuk memberitakan, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, untuk merawat orang-orang yang remuk hatinya. Apa artinya ini? Ini artinya kabar baik. Inilah Injil di dalam perjanjian lama, khususnya yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Kabar baik apa? Karena Tuhan katakan bahwa Dia akan mengirim seorang untuk memberikan kelepasan, untuk membebaskan orang-orang tawanan, dan untuk memberikan kelepasan dari orang-orang yang terpenjara. Saudaraku, janji Allah yang ditulis oleh Yesaya ini sebenarnya mengulangi janji yang telah ditulis oleh Musa di dalam Imamat pasal 25. Di dalam Imamat 25 dengan jelas Allah mengungkapkan bahwa satu saat Allah akan mengembalikan. Itulah sebabnya melalui perayaan tahun Yobel ini. Tahun Yobel itu bangsa Israel meniup sangkakala. Mereka berpesta pora, bersuka cita karena memang
tahun itu adalah tahun pembebasan bagi mereka, tahun sukacita bagi mereka, tahun rahmat Tuhan. Sehingga sebagai umat Tuhan, kita patut bersukacita oleh karena pekabaran yang indah ini. Oleh karena inilah Injil yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Secara latar belakang, bangsa Israel pada saat ini sedang berada dalam kuk perhambaan bangsa asing. Mereka sangat rindu agar supaya mereka mendapatkan kelepasan. Dan Tuhan mengulangi janjinya melalui Nabi Yesaya ini. Akan tetapi mari kita lihat ini penerapannya di dalam perjanjian baru. Kita buka di dalam Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21. Saya senang kita boleh membaca bagi saudara-saudara yang memegang Alkitab di rumah atau di mana saja. Anda boleh membuka dari Lukas pasal 4 ayat 16 sampai dengan 21. Saya ingin membacakan. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membacakan dari kitab. Yesus seperti biasanya masuk pada hari Sabat ke rumah ibadah dan dia membaca dari kitab suci. Di dalam ayat 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Apakah ini suatu kemungkinan? Apakah ini suatu kebetulan? Sama sekali tidak. Yesus ingin menyampaikan bahwa akulah yang telah dituliskan oleh Yesaya di dalam Yesaya 61. Mari kita baca ayat 18 dan ayat 19. Kalau kita baca ayat 18 dan 19 ini ayat ini sama seperti yang ditulis dalam Yesaya 61. Saya membacakannya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu di dalam ayat 20 diterangkan, kemudian ia menutup kitab itu. Saudaraku, setelah dia membaca dari nas Yesaya 61, dia menutup Alkitabnya. Dan dikatakan di dalam ayat 21, lalu ia mulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Pada hari ini genaplah nas ini. Nas yang ditulis oleh Yesaya dalam Yesaya 61 telah digenapi oleh Yesus Kristus sendiri. Apa sebenarnya yang Yesus lakukan sehingga dia katakan genaplah nas ini? Saudaraku, mari kita buka di dalam Matius 8 ayat 16. Matius pasal 8 ayat 16. Saya senang kita boleh membuka bersama-sama Matius pasal 8 ayat 16. Mari kita ikuti bersama-sama. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang yang menderita sakit. Mari kita kembali kepada Yesaya pasal 61. Dikatakan di dalam Yesaya 61 ayat 1 bagian B,
untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Tertawan oleh karena apa? Dan Matius menuliskan tadi bahwa mereka ditawan oleh karena mereka telah dijerat oleh setan. Dan pada saat itu Matius menuliskan ketika Yesus tiba banyak orang datang. Orang-orang yang telah dijerat, yang telah diikat, yang telah dirantai oleh setan. Dan Yesus membebaskan mereka semua. Yesus menggenapi apa yang ditulis oleh Yesaya. Selanjutnya mari kita buka kembali di dalam Matius pasal 12. Ayat 22. Matius 12. Ayat 22. Dikatakan di sana, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu bisu, orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkan sehingga si bisu berkata-kata dan melihat. Setan telah mengikat manusia dengan berbagai cara. Bukan hanya orang itu bisa menjadi gila, tetapi bisa juga bisu dan tuli. Dengan berbagai cara, setan telah merantai manusia. Tetapi ketika dibawa kepada Yesus, ketika orang yang bisu tuli oleh karena dirantai oleh setan ini, mereka bawa kepada Yesus, maka Yesus pun menyembuhkannya, mengusir setan itu dari orang yang bisu dan tuli itu. Yesus kembali lagi telah menyatakan bahwa dia telah menggenapi apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Lalu di dalam ayat yang berikut kita baca, ini menarik oleh karena dikatakan di situ bahwa bagian yang paling penting dari misi Yesus adalah membebaskan manusia dari perhambaan dosa. Mari kita buka Matius pasal 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini adalah tujuan utama Yesus datang ke dunia ini. Oleh karena manusia ini telah menjadi budak dosa. Dan setan telah mengurung manusia itu untuk terus-menerus menjadi budak dosa. Tetapi Yesus datang. Yesus datang untuk membebaskan, untuk menyelamatkan manusia itu dari perhambaan dosa. Sehingga apa yang ditulis oleh Musa di dalam Imamat 25 digenapi oleh Yesus. Karena melalui Yesus telah menyatakan, Yesus telah menggenapi janjinya di dalam Imamat 25. Yesuslah sesungguhnya tahun rahmat Tuhan itu. Yesus sesungguhnya lah tahun Yobel itu. Karena ketika Yesus datang di bumi ini, ketika Yesus datang di dunia ini, dia datang untuk memberikan kelepasan. Dia datang untuk memberikan pembebasan. Kita telah membaca tadi di dalam buku Matius dan masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi ayat-ayat yang menyatakan perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Orang yang sakit, Yesus sembuhkan. Orang yang bisu tuli, Yesus sembuhkan. Orang yang timpang bisa melompat. Bahkan orang yang mati seperti Lazarus, Yesus bangkitkan. Yesus telah menyatakan bahwa akulah yang telah dinyatakan oleh Yesaya. Bukankah ini merupakan kabar baik?
Bukankah Yesus itu adalah tahun rahmat Tuhan? Dia telah menggenapi janji yang dia telah ucapkan melalui Nabi Musa di dalam Imamat 25. Yesus adalah penggenapan jaminan janji kasih-Nya. Yesus adalah pengharapan itu. Yesus adalah tahun rahmat itu. Karena melalui Yesus telah digenapi semuanya. Tetapi saudara-saudaraku, kita umat-umat Tuhan, kita masih tinggal di bumi yang masih dikuasai oleh dosa. Kita masih tinggal di bumi di mana setan masih berkuasa. Apakah semua ini hanya sampai di sini? Tidak. Yesus berjanji sebelum dia kembali ke surga. Itulah sebabnya saya rindu kita membaca bersama-sama di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah puncak dari semua yang Yesus atau yang Allah janjikan melalui bangsa Israel yang ditulis oleh Musa di dalam Imamat 25 dan yang kemudian dikukuhkan, diteguhkan oleh Yesaya yang Yesaya tuliskan dalam Yesaya 61. Yesus berjanji bahwa aku akan datang kembali. Dan aku datang untuk apa? Untuk membawa kamu ke tempatku. Kita tinggal di bumi ini. Ini adalah tempat sementara. Itulah sebabnya di dalam Imamat pasal 25 kita telah membaca tadi. Di dalam ayat 23. Tanah, katanya, jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Saudaraku, kita adalah pendatang di bumi ini. Tuhanlah pemiliknya. Dan Tuhan berjanji melalui Yesus Kristus. Dia berjanji bahwa dia akan datang kembali untuk membawa kita ke tempat di mana dia berada. Ini janji kasih. Ini jaminan kasih yang luar biasa. Karena Allah berjanji untuk datang kembali. Dan setelah dia datang, dia akan membawa kita ke tempatnya. Dan di dalam janji itu, kita mendapat pengharapan yang baru. Bahwa Yesus akan memulihkan, mengembalikan semua apa yang telah hilang dari kehidupan manusia oleh karena dosa. Bukankah ini kabar baik? Bukankah ini tahun pengharapan? Bukankah tahun kedatangan Yesus itu menjadi pengharapan yang luar biasa? Menjadi tahun rahmat Tuhan. Kita sekarang sedang menantikan penggenapan pengharapan itu. Kita sekarang sedang menunggu penggenapan janji itu. Saudara-saudaraku, mungkin kita merasa lelah tinggal di dunia ini. Masalah demi masalah menghampiri kita. Tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan telah menuliskan melalui Musa hambanya. Jaminan kasih-Nya. Janji kasih-Nya. Dan itu diulangi kembali oleh Nabi Yesaya. Kita telah melihat di dalam buku Perjanjian Baru. Melalui Yesus Kristus. Yesus telah menggenapi apa yang telah
dijanjikannya melalui Musa, melalui Yesaya. Sehingga sebagai umat-umat Tuhan, kita memiliki satu pengharapan bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Janji apa? Karena ketika Yesus datang, Yesus betul-betul akan memulihkan semua apa yang telah diambil dari kita di bumi ini. Yesus akan pulihkan semuanya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap pegang teguh Yesus. Jangan tinggalkan Dia. Jangan lepaskan Dia. Mungkin kita sudah begitu banyak masalah dalam hidup ini. Tapi ingat, janji Allah itu sangat pasti. Karena itu adalah janji kasih-Nya. Jangan tinggalkan Yesus. Apapun masalah yang kita hadapi, tetap bersama Yesus. Kita sudah membaca tadi di dalam buku Matius. Semua orang yang mendapat masalah, ketika orang itu dibawa kepada Yesus, maka setan-setan pun lari. Orang mati dibangkitkan. Orang buta tuli disembuhkan. Orang timpang bisa berjalan. Semua orang yang dibawa kepada Yesus, Yesus sembuhkan mereka. Ingat, apapun masalah yang kita hadapi, jangan tinggalkan Yesus. Bawalah kepada Yesus setiap masalah kita. Bawalah setiap problema kita kepada Yesus. Maka Yesus pasti akan membereskan semuanya. Yesus pasti akan menyelesaikan semuanya. Jangan pernah tinggalkan Dia. Dia adalah penggenapan janji Allah. Dia adalah penggenapan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita boleh bersuka cita oleh karena Yesus telah berjanji untuk datang kembali. Dan ketika Yesus datang, Dia betul-betul akan memulihkan semua. Dia akan mengembalikan semua yang hilang daripada kita. Sehingga dengan demikian, kita boleh bersuka cita senantiasa untuk menantikan dan menyambut akan kedatangan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama, memohon kuasa Tuhan, agar Tuhan tetap meneguhkan iman kita. Kita berdoa. Tuhan di sorga, kami sungguh bersuka cita oleh karena kami telah mendengar janji kasih-Mu ya Tuhan. Engkau telah berjanji, Engkau telah memberikan jaminan kepada kami bahwa tidak ada sesuatu yang boleh dijual mutlak di bumi ini. Dan kami percaya bahwa kami yang telah terjual oleh karena dosa ke tangan setan, kami pun bukan terjual mutlak. Oleh karena Yesus telah datang, Yesus telah lahir untuk menyelamatkan kami, untuk menebus kami. Dan Yesus pun telah berjanji untuk datang kembali. Dan kedatangan Yesus itu merupakan pengharapan yang mulia bagi kami. Pengharapan yang indah bagi kami. Sehingga kami boleh tetap teguh setia untuk menantikan dan menyambut akan kedatangan Tuhan. Biarlah roh Tuhan tetap memenuhi hati kami, sehingga kami senantiasa dikuatkan untuk menantikan penggenapan janji Tuhan itu. Di dalam kesulitan hidup, ajarilah kami ya Tuhan untuk menyerahkan semua masalah hidup kami kepada Yesus. Karena kami percaya Yesus akan menyelesaikannya semuanya untuk kami. Kiranya rahmat Tuhan akan menjadi bagian dari setiap umat Tuhan yang saat ini sementara menantikan penggenapan janji kasih itu. Sebab kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.